Setelah beberapa periode Xiaoyan berlatih di kolam petir, kini ia berhasil memperbarui seluruh boneka miliknya. Dan saat ini Xiaoyan berhasil menciptakan boneka tempur yang kekuatannya setara dengan seorang elit doseng. Tak hanya itu, berkat energi luar biasa yang ada di kolam petir tersebut, Xiaoyan berhasil menerobos ke bintang 5 Dojun. Setelah dirasa cukup, Xiaoyan kembali ke Pulau Naga. Lalu ia pamit pada para tetua klan naga untuk kembali ke Paviliun Bintang. Sebelum pergi, klan naga mengucapkan terima kasih dengan jasa bantuan yang Xiaoyan berikan pada mereka. Mereka bersumpah akan selalu menjadi teman baik Xiaoyan dan siap membantu Xiaoyan kapanpun Xiaoyan butuh. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya kembali ke Pavilion Bintang Jatuh dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Hei Qing. Pemandangan yang familiar muncul di mata Xiaoyan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pavilion Bintang Jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan Pavilion Bintang Jatuh yang besar, Yao Lao yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Fang Zunjie tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan. Mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar saat fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Fang Zunjie sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Syok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiaoyan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiaoyan berseri-seri, dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Fang Jingjie mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak disangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Voi kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Yao Lao menjawab. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiaoyan ketika dia mendengar Yao Lao. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah flame surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Dojun jika dia menelan dan menyempurnakannya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya, menuangkan air dingin ke atas Xiaoyan. Dia berkata, api teratai setan yang memurnikan adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri tidak pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiaoyan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta final. Tapi kami telah menemukan berita terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiaoyan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Dozong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Dozong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang setidaknya berada di puncak kelas Dozong. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Kualifikasi masuk ke pameran perdagangan ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Dozong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar Xiaoyan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiaoyan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya, saya memiliki beberapa teman dalam masyarakat di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar hal lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen.
kata Yao Lao. Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai setan yang memurnikan. Sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiaoyan menyuarakan pikirannya ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu. Orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiaoyan mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api lotus yang memurnikan iblis, kata Yao Lao. Lupakan, tidak peduli siapa orang itu. Karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang didambakan Xiaoyan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari Heavenly Flame ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api? Selain itu, Xiaoyan akan bisa bertarung melawan Hall of Souls jika dia memiliki api lotus pemurnian iblis. Dia bisa membunuh Tianjun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk, ia langsung tertawa. Namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Do kelas Tian. Tian kelas Do skill ekspresi Xiaoyan sedikit tertegun saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Do kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiaoyan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Masih kurang dari 1 tahun lagi. Yao Lao menghitung waktu dan menjawab, ini tidak akan lama. Ya, Xiaoyan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah telah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain Burning Flame Valley, yang memiliki flame surgawi paling banyak. Fang Junjie di samping bercanda. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiaoyan bertanya dengan heran. Klan Gu. Alam Gu, Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap elegan seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa kasusnya, itu tidak akan hilang. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa dari klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara yang luar biasa dalam klan Gu, karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Banshang kali ini, kemungkinan Pavilion Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini adalah undangannya. Hanya dengan memilikinya, seseorang bisa memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu harus menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Pavilion Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini telah bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banshang milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan dari klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan giok hitam kepada Xiaoyan saat dia memberikan alasan yang valid. Xiaoyan menatap tajam ke undangan giok hitam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya.
Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Ya, kehangatan samar menyebar saat undangan giok hitam memasuki tangan Xiaoyan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah mencapai level di mana kamu berada pada kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum saat dia bertanya. Begitu. Apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Xiaoyan dengan lembut mengencangkan tangannya atas undangan giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, saya tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiaoyan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Zener. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Karenanya, tidaklah mudah jika kamu ingin bersamanya. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar sudah merasakan posisi Zener dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumannya seperti pisau pahat yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiaoyan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini. Bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anda juga harus membawa serta Tianhuo Zunjie dan dokter peri kecil saat Anda pergi ke alam Gu, kata Yao Lao, setelah membantu Tianhuo Zunjie memperbaiki beberapa pil obat. Kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 Doozun. Aku hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit dari tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiaoyan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Xiaoyan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang begitu indah? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiaoyan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia, karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tidak heran, dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa sambil berkata, saat dokter peri kecil kembali, ini adalah waktunya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia meringkuk bibirnya. Tangannya tiba-tiba menegang pada undangan giok. Zener, aku bilang kalau lain kali kita bertemu adalah di klan Gu. Oleh karena itu, tunggu aku. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih Great Single Soul Skill dan Earth Resolve Flame selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dua keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di dalam inderanya. Aura itu milik dokter peri kecil. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup napas lembut saat dia merasakan tingkat kekuatan aura ini. Xiaoyan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di pinggir halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Xiaoyan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju Little Fairy Doctor sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiaoyan pertama kali bertemu dengannya di kota Qingshan di dalam kekaisaran Jiama. Kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat itu,
Dia telah menyelamatkan yang tewas dan mendukung yang terluka di dalam kota Kingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati banyak tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiaoyan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiaoyan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini, semua poison key yang menyedihkan di dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiaoyan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. Dari apa yang bisa saya rasakan? Aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Tianhuo Zunjie. Kan? Itu harus di bintang ketujuh? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di dalam hatinya berserakan sepenuhnya. Senyumannya sekarang lebih rileks dan lebih menggoda. Dojun bintang 7. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiaoyan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang, setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan miliknya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiaoyan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Hari kedua, setelah dokter peri kecil kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiaoyan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Guram terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini, bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkutat di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilo misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Pavilion bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Singkat cerita, setengah bulan kini telah berlalu. Perjalanan Xiaoyan mulus tanpa kendala sedikit pun. Keesokan paginya, rombongannya telah tiba di wilayah bagian timur Central Plains. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar kota suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti. Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiaoyan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiaoyan adalah Dozong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota suci Gu.
Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal, karena daerahnya ramai dan berantakan. Kelompok Xiaoyan tidak mengobrol dengan orang di sekitar mereka, sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiaoyan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak. Gugus cahaya perak samar-samar muncul. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang membara diam-diam masuk ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota berangsur-angsur menjadi lebih jelas di benaknya. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah persegi batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna yang terdistorsi muncul di atas bujur sangkar batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang, kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar darinya. Sosok-sosok ini dengan mantap mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya Gustone Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum saat dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiaoyan di sampingnya. Iya, Xiaoyan mengangguk, matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang ini benar-benar menakutkan. Tian Huo Junjie di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiaoyan tersenyum, dia melihat ke timur. Dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita. Kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiaoyan ketika dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang Gu Realm yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiaonya di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiaoyan perlu melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiaoyan. Grup berhenti menunda saat ini, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiaoyan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiaoyan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menampakkan diri. Mereka tetap bersikap rendah hati sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput sangat luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiaoyan sedikit tertegun saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi aura mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota itu dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat, mungkin karena erosi waktu. Tapi kota ini nampaknya sudah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno saat mereka mendekat. Kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-muasal kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Dodi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian dari kekuatan Dodi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Junjie menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia sudah familiar dengan kota ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti.
Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Dodi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kami harus berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tian Huo Junjie tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang, bahkan setelah mereka mendarat, mereka berubah menjadi banyak sosok muram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak, kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu. Orang biasa dilarang memasukinya, meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit. Tidak ada yang berani bertingkah laku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiaoyan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran, gelombang demi gelombang aura kuat memancarkan tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiaoyan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini, tiba-tiba mereka berhenti pada sosok yang tidak asing lagi di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Sesosok berdiri tegak dan lurus di depan pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang karena angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Sosok yang akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Chuan, yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan akhirnya akan bertemu Ling Chuan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Ketika Xiaoyan memperhatikan Ling Chuan, mata tajam Ling Chuan menemukannya. Ling Chuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Chuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara suhu saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiaoyan dengan terkejut. Masalah Xiaoyan telah menjadi juara Pilgazering telah menyebar ke Central Plains. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara Pilgazering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Chuan. Dia menjentikan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat secara eksplosif melesat ke arah Ling Chuan. Ekspresi Ling Chuan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Doki bertahan di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok. Ketika tangan Ling Chuan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih pekat keluar. Rasa sakit luar biasa yang menyebabkan ekspresi Ling Chuan menjadi suram. Namun, beruntung dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Kamu sebenarnya dari Pavilion Bintang Jatuh? Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Chuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Pavilion Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Ada tertulis di atasnya, jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok. Xiaoyan dengan samar menginstruksikan. Nada suara Xiaoyan menyebabkan Ling Chuan mengertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Kata-kata Ling Chuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan giok telah muncul di tangan Xiaoyan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Chuan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiaoyan mengambil kembali undangan giok. Dia telah kehilangan banyak wajah. Ling Chuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Dia menjerit marah. Angin kencang menghantam Xiaoyan dengan keras. Angin telapak tangan Ling Chuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan, matanya bersinar sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Ling Chuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan ketika dia bertemu Xiaoyan di klan Ye saat itu.
Kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiaoyan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terpisah dengan jarak yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang sombong memuntahkan darah. Sudah berapa tahun anak nakal yang dilihatnya seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiaoyan memaksa 1 bintang Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan memiliki pencapaian seperti itu untuk Doki bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam perbaikan pengobatan. Komandan Ling Chuan, saya minta maaf karena pukulan saya sedikit berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiaoyan menjentikan undangan Gyo ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Ling Chuan dan tersenyum saat berbicara. Ling Chuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. Ratusan prajurit klan Gulapis Baja Hitam berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera diarahkan ke Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini.